Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nadia Kartika dari Fisika Unsur di Bandung. Di sini saya akan mensimulasikan mata kuliah dari pengantar Fisika Komputasi mengenai metode interpolasi Newton dan metode polinomial. Nah, sebelumnya saya sudah membuat dulu ya. Kita akan bahas dulu mengenai metode regresi polinomial. Jadi ini tuh sebelumnya udah dijelaskan pada materi praktikum. Kita regresi dulu ya. Nah, regresi Newton. Nah, ini untuk metode regresi ini ada beberapa modul yang harus disiapkan, yaitu modul error, Gauss pivot, polyfit, dan swap. Kita akan buka modul-modulnya. Nah, di sini saya akan membahas dulu mengenai modul-modul yang dibutuhkan. Nah, di sini ada modul error. Nah, modul error ini akan berguna saat jumlah datanya itu nggak sama. Kemudian ada juga modul Gauss. Nah, modul Gauss pivot ini karena kita menggunakan eliminasi Gauss, jadi kita masih butuh menggunakan modul ini. Kemudian ini ada polyfit, ini untuk memfitting. Karena kita polinomial, jadi membutuhkan modul polyfit ini. Polinomial fitting. Kemudian yang terakhir itu ada modul swap untuk membuat matriksnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba latihan soal mengenai ini. Ya, ada kecepatan terhadap waktu. Nah, di sini sebelumnya di video Bapak itu ada tabel ya, sebuah tabel kecepatan terhadap waktu. Nah, di sini X-nya itu, X data itu sebagai nilai waktu dan Y data itu sebagai nilai kecepatan. Jadi, data-data waktu yang ada di tabel kita tulis di sini. Nah, ini import navi SNP, kemudian kita masukkan modul polyfit yang tadi kita buat karena kita membuat menggunakan metode polinomial. Kemudian kita masukkan matplotlib pivot untuk membuat plotnya. Kita masukkan juga X data itu sebagai nilai waktu dan Y data itu sebagai nilai kecepatan. Kemudian kita masukkan ini eval inputnya, nanti ini pada saat di running akan muncul n polinomial order sekian. Kemudian kita juga akan memunculkan hasil nilai koefisien dan standar deviasi. Nah, ini untuk nilai dx-nya itu x2 min x1 dibagi per 20. Nah, untuk PLT titelnya kita menggunakan judul grafik kecepatan waktu untuk X labelnya sebagai waktu dan Y labelnya sebagai kecepatan dalam satuan meter per second, dan PLT legendnya data regresi polinom. Nah, kemudian kita akan merunning. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita mencoba masukkan polinomial order 1. Nah, hasilnya itu bakal seperti ini. Ketika bakal mulai dari 20 ya, 20. Untuk A1 nya 20 dan A2 nya 20. Nah, sedangkan standar deviasi itu nggak ada, karena kita masukkan isinya nilai Y-nya itu sebagai 20 dan nilai waktunya itu dari 0. Ini titik-titik ini dan oranye ini tuh kayak perbandingan gitu, jadi itu satu jalur gitu antara data dan regresi polinomial itu hasilnya sama gitu. Kita mulai dari 20. Nah, ketika karena ini ordernya order kelipatan 2 ya,
Nah, ketika kecepatan waktunya 3 second, maka kecepatannya itu 80 meter per second. Ketika waktunya dari 0 ke 0 second, maka kecepatannya itu dimulainya dari 20 meter per second. Kemudian itu untuk yang grafik kecepatan terhadap waktu ya. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai interpolasi Newton. Nah, interpolasi Newton ini hanya menggunakan modul Norton Poly, karena kita menggunakan metode Newton Poly. Jadi di sini untuk modulnya seperti ini, dan untuk latihan soalnya kita akan buka mengenai GABB. Nah, di sini kita ada memasukkan from Newton Poly. Nah, Newton Poly ini kita harus buat dulu modulnya seperti yang tadi, kemudian import matplotlib untuk membuat plot. Nah, untuk ininya X data dan Y datanya itu juga sama dari data yang ada di video Bapak, kita masukkan aja X datanya apa dan Y datanya apa. Nah, di sini X datanya itu sebagai waktu dan Y datanya itu sebagai perpindahan. Nah, di sini juga kita akan memprint setelah kita running. Ini akan menghasilkan T interrupt dan S exact. Kemudian ini kita di print dengan waktu dari 0 sampai 10, dari data 0 sampai 10 setiap 0,5 detik, 0,5 second. Nah, kemudian ini untuk PLT title-nya perbandingan data interpolasi Newton dan nilai eksak. Jadi ini untuk X labelnya itu waktu dan Y labelnya perpindahan. Ini untuk PLT legend-nya data Newton dan eksak. Nah, ketika di running, ini akan menghasilkan data sesuai dengan tadi. Nah, ini adalah grafik. Nah, ini hasil waktu, ini interpolasi, dan ini perhitungan eksak. Nah, di sini terlihat bahwa nilai interpolasi dan nilai eksaknya itu sama, ya. Nah, kenapa di sini memunculkan nilai interpolasi dan nilai eksak? Karena di sini kita masukkan codingannya, hasilnya itu nilai interpolasi dan nilai eksak. Nah, di sini juga terlihat bahwa nilai eksak dan nilai data, nilai eksak dan Newtonnya itu sama ya, segaris gitu. Nggak ada dua garis. Ini artinya perhitungan menggunakan Newton ini jika dibandingkan dengan nilai eksaknya itu hasilnya sama dengan waktu dari 0 sampai 9,5. Untuk waktunya juga kita bisa ubah ya, nggak 9,5, bisa ubah di sini di datanya, bisa sampai 20 dengan selisihnya berapa. Kalau di sini kan selisihnya itu 0,5, maka dituliskan 9,5. Kalau misalkan di sininya 0,0 sampai 20, berarti di sananya dengan selisihnya misalnya 1, berarti di sananya akan ditulisnya itu hasilnya itu 20 gitu. Ini. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai simulasi dari fisika komputasi mengenai metode regresi polinomial dan interpolasi Newton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.